Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata kuliah Biologi Dasar 2. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi tumbuhan. Kemarin saya sudah berikan materinya, hari ini kita akan bahas apa itu struktur dan fungsi tumbuhan. Nanti kalau ada yang ditanyakan silahkan untuk mengomentari baik itu di Google Classroom maupun di YouTube ini. Oke. Klasifikasi tumbuhan berdasarkan ada tidaknya pembuluh. Nanti tumbuhan berpembuluh itu disebut dengan Tracheophyta, sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh itu disebut dengan Talophyta. Nah, hari ini kita akan spesifik mempelajari mengenai tumbuhan berbiji, yaitu Spermatophyta. Tumbuhan berpembuluh sendiri disebut dengan tumbuhan tingkat tinggi, ya, yang dia memiliki organ-organ sejati dan tumbuhan itu memiliki struktur dan fungsi yang spesifik. Strukturnya seperti apa? Apakah bentuknya jaringan itu seperti batu bata? Kemudian apa fungsinya? Ya, nanti itu yang akan kita bahas lebih mendalam. Bagaimana struktur anatomis dari masing-masing bagian-bagiannya. Struktur anatomis. Sebelum kita bicara lebih jauh, saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa perbedaan antara anatomi, fisiologi, kemudian morfologi, dan juga histologi. Kalau kita bicara tentang anatomi, maka yang kita bicarakan adalah mengenai strukturnya. Struktur dari bagian-bagian suatu makhluk hidup, ya. Sedangkan kalau kita bicara morfologi, itu berarti penampakan luar dari makhluk hidup. Misalnya, bagaimana bentuk daun pada tumbuhan yang hidupnya dia di daerah yang kering. Contohnya adalah kaktus gitu ya. Apakah dia memiliki adaptasi secara morfologis? Oh, ternyata secara morfologis daunnya itu sudah beradaptasi sehingga bentuknya menjadi seperti duri gitu ya. Itu adalah morfologi. Sedangkan kalau kita bicara tentang fisiologi, maka kita akan bicara mengenai fungsinya. Histologi itu adalah pembahasan mengenai struktur dan fungsi khususnya untuk jaringan secara mendetail. Jadi kalau kita akan bicara bagaimana sih jaringan pada tumbuhan dikotil, strukturnya bagaimana, fungsinya apa. Nah, itu sebenarnya kita sedang berbicara mengenai histologi. Ya, biasanya histologi ini nanti kita akan pelajari ketika kita menggunakan preparat. Nah, mungkin kalian kemarin sudah sempat mengamati penampang melintang baik itu tumbuhan dikotil maupun monokotil dan juga organ-organ pada hewan lainnya menggunakan mikroskop ya. Kita tidak akan bahas di sini. Ya. Kalau tadi kita bicara tentang anatomi, maka anatomi itu berkaitan dengan struktur. Nah, di sini nanti kita akan bicara tentang struktur anatomi pada organ vegetatif maupun organ generatif. Untuk hari ini kita akan fokus ke organ vegetatif ya. Organ vegetatif itu apa sih? Generatif itu apa? Organ yang fungsinya hanya untuk mendukung pertumbuhan, baik itu pertumbuhan primer maupun sekunder. Sedangkan untuk selanjutnya, organ vegetatif ini fungsinya juga untuk perkembangan tumbuhan, yaitu untuk penyerapan apa? Penyerapan air dan mineral dari tanah, kemudian pengolahannya, ya, fotosintesis, pengangkutannya, kemudian penyimpanan makanannya. Oh, ini disimpan di mana? Di bagian mana gitu ya? Parenkim yang mana? Kemudian organ generatif. Kalau tadi vegetatif itu fungsinya aseksual, kalau organ generatif ini fungsinya adalah secara seksual untuk perkembangbiakan. Kalau kita bicara tentang perkembangbiakan, ada perkembangbiakan vegetatif berarti aseksual, tidak membutuhkan kehadiran sel kelamin ya. Sedangkan untuk organ generatif ini secara seksual berarti dibutuhkan adanya sel kelamin. Nah, di sini ada
gambar dari bagian-bagian tanaman. Ya, tentu saja ini adalah tanaman yang saya maksud adalah spermatopita, yaitu tumbuhan berbiji. Di sini ada, bentar, ya, yang ini ada root. Root itu adalah akar. Nanti kita akan bahas, baik itu untuk dikotil monokotil, stem, batang, dan leaf. Leaf itu adalah daun. Ya. Selanjutnya apa sih perbedaan mendasar ya kalau kita bicara tentang organ-organ tadi? Sebelum bicara ke organ, kita akan bahas sedikit mengenai sel tumbuhan. Ya, sel tumbuhan itu memiliki plastid atau kloroplas. Kloroplas ini nanti fungsinya adalah untuk fotosintesis, dan sel tumbuhan juga memiliki vakuola sentral dan juga memiliki dinding sel. Nah, kalau untuk sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu lamela tengah, dinding primer, dan dinding sekunder. Nah, ini ya. Jadi ini adalah bagian-bagian dari sel tumbuhan. Next, kita tidak akan terlalu banyak membahasnya. Ini sudah ada pada pembahasan sebelumnya ya. Perbedaan antara sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, baik, kita langsung masuk ke ciri anatomi organ. Seperti tadi saya katakan bahwa organ yang vegetatif itu terdiri dari akar, batang, dan juga daun. Pada dasarnya memiliki 3 sistem jaringan yang sama ya pada ketiga bagian tersebut. Yang pertama adalah jaringan pelindung atau jaringan dermal. Jaringan yang berada pada permukaan dermis, maka dia disebut dengan epidermis. Letaknya ada di permukaan organ. Ya, oke, yang ini permukaan organ. Fungsinya untuk apa? Oh, tentu saja karena dia berada di permukaan organ, maka dia berfungsi untuk melindungi daun, batang, akar, maupun organ-organ yang generatif dari lingkungan luar, gitu ya. Itu adalah fungsi dari epidermis. Nanti epidermis akan melakukan modifikasi. Ada beberapa modifikasi, nanti ada contohnya, ada stomata, kemudian ada rambut akar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sistem jaringan dasar. Sistem jaringan dasar ini dibedakan menjadi 2, yaitu parenkim dan juga jaringan penguat atau kolenkim dan sklerenkim. Penguat, penyokong ya, kolenkim dan sklerenkim. Kemudian yang ketiga ada sistem jaringan pembuluh. Nah, tadi saya katakan bahwa pada tumbuhan tingkat tinggi dia memiliki pembuluh, yaitu xilem dan floem. Oke, next. Tadi kita sudah membahas mengenai epidermis, fungsinya untuk melindungi. Nah, kita akan langsung masuk ke sistem jaringan dasar. Ya, sistem jaringan dasar tadi saya katakan bahwa dibagi menjadi 2, yaitu parenkim, kemudian jaringan penyokong atau penguat yang disebut dengan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan parenkim ya itu merupakan penyusun utama sebagian besar tubuh dari tumbuhan. Selnya hidup dan berbentuk poligonal. Poligon itu banyak sisi gitu ya, dan berdinding tipis. Ya, dari selnya itu memiliki dinding yang tipis. Ingat bahwa tumbuhan itu memiliki sel yang berdinding, ya, dinding sel. Fungsi dari parenkim ini salah satunya adalah tempat menyimpan cadangan makanan, ya, baik itu pada akar maupun pada batang, dan tempat terjadinya fotosintesis maupun respirasi. Berarti kalau fotosintesis maupun respirasi ini terjadi pada daun. Ya.
Di sini ini adalah bagian dari parenkim, yaitu di situ ada dinding primer, kemudian noktah. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai sistem jaringan penyokong dan penguat. Yang pertama adalah kolenkim. Kolenkim itu merupakan jaringan penguat pada organ tumbuhan yang masih muda maupun pada tumbuhan herba. Jadi tumbuhan yang masih muda itu memiliki kolenkim, tumbuhan herba juga. Tumbuhan herba itu tidak memiliki kambium, sehingga dia tidak memiliki kayu gitu ya. Contoh dari tumbuhan herba itu adalah bayam, kemudian ada juga misalnya cabai gitu ya, itu ada tomat. Nah, itu adalah tumbuhan herba. Pokoknya dia tidak memiliki batang yang berkambium. Kemudian bentuk selnya panjang dan dia hidup. Sel hidupnya itu berbentuk panjang. Dinding selnya lebih tebal dari parenkim karena ini merupakan jaringan penguat dan penyokong. Karena ini penguat, maka dinding selnya lebih tebal daripada parenkim. Kalau tadi parenkim kan tipis ya. Nah, dinding primernya lebih tebal. Selanjutnya ada sklerenkim. Sklerenkim juga menguatkan dan dia memiliki dinding sel yang berlignin dan memiliki serat. Nah, tumbuhan itu memiliki serat sehingga ketika kita mengonsumsi tumbuhan, mana tumbuhan itu berserat tidak gitu ya, melancarkan pencernaan, maka dia memiliki serat. Serat itu merupakan karbohidrat yang fungsinya adalah untuk memperlancar pencernaan. Jadi serat itu merupakan karbohidrat. Dan juga sklerate. Nah, sklerate bentuknya. Oke, kita lanjutkan pembahasannya dalam sistem jaringan pembuluh. Sistem jaringan pembuluh tentu saja isinya yaitu xilem dan floem yang bersama-sama membentuk satu sistem pembuluh yang kontinu sepanjang tumbuhan dari akar, kemudian ke batang, sampai ke daun, dan juga organ generatif lainnya. Jadi sistem jaringan pembuluh ini sangat kompleks isinya. Kita mulai dari xilem. Xilem fungsinya membawa air dan ion terlarut atau zat hara ya, yang berasal dari akar. Jadi awalnya air dan juga ion terlarut itu diambil oleh rambut akar menggunakan proses yang namanya osmosis, kemudian berdifusi hingga sampai ke xilem. Nah, dari xilem ini nanti kita akan bahas bagaimana transport pada tumbuhan berpembuluh itu sendiri ya. Kemudian xilem itu merupakan jaringan yang kompleks yang terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama ada trakea, kemudian jaringan parenkim dan serat. Untuk trakea sendiri bisa terdiri dari trakea dan trakeit pada angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup, dan trakeit saja pada gymnospermae. Coba perhatikan pada gambar ini ya. Jadi di situ ada trakeit dan trakea. Di dalam trakea itu ada noktah-noktahnya. Nah, untuk trakeit sendiri dia merupakan satu pembuluh yang memanjang gitu ya. Sedangkan untuk trakea dia ukurannya lebih besar. Baik, kita lanjutkan untuk floem. Floem fungsinya untuk menyalurkan fotosintesis. Hasil fotosintesis yang berasal dari daun ya, itu disalurkan ke seluruh bagian tumbuhan dan merupakan sistem jaringan yang kompleks pula. Kalau tadi pada xilem itu penyusun utamanya adalah trakea, kalau untuk floem ini adalah unsur tapis, maka biasa disebut dengan pembuluh tapis ya. Unsur tapis ini dapat berupa pembuluh pada angiospermae dan sel pada gymnospermae. Jadi floem tidak selalu berbentuk pembuluh yang memanjang, tapi juga bisa berbentuk hanya sel saja. Kemudian bagian yang kedua yaitu sel pengiring
pada angiospermae dan sel albumin pada gimnospermae. Ada juga jaringan parenkim dan serat. Jadi memang parenkim itu menyusun utama dari tumbuhan gitu ya, dimanapun dia ada. Nah, oke, kita bisa lihat di sini, kita bisa bandingkan bagaimana bentuk dari xilem dan floem ya. Jadi sebenarnya yang membedakan sekali adalah adanya trakea, trakeit, dan juga pembuluh tapis tadi. Sedangkan pada xilem dan floem sama-sama memiliki serat. Nah, kalau kita bisa lihat, saya gambarkan di sini ada sheath element. Sheath element ini adalah pembuluh tapis, ya, pembuluh tapisnya. Nah, di sini nanti hasil fotosintesa akan disalurkan secara difusi.